Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar PCUK di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semua berada dalam kesehatan. Dan marilah sama-sama kita awali belajar hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita akan belajar hari ini tentang sikap berjalan sambil berlomba, ya. Jadi kemarin kita sudah belajar sikap duduk, sikap berdiri, sikap berjalan, ya. Sikap berjalan sambil berlomba ini ada beberapa yang akan kita pelajari. Pertama, lomba balap kelereng, ya. Yang kedua, lomba balap bakyak. Yang ketiga, lomba menebak suara. Yang keempat, lomba mencari rekan. Yang kelima, lomba meraih bola. Yang keenam, lomba menjala ikan. Dan yang ketujuh, lomba mencari ekor. Baik anak-anak, yang pertama lomba balap kelereng, ya. Ini biasa kita lakukan dalam kegiatan 17 Agustus, ya. Perlombaan di hari kemerdekaan. Nah, ya. Siapkan sendok dan kelereng. Jadi ini yang harus disiapkan, ya. Siapkan sendok dan kelereng. Kemudian buat garis mulai dan finish. Buat beberapa kelompok, ya. Kemudian dengarkan aba-aba dari guru. Misal kata gurunya, 1. Bersiap di garis mulai. 2. Tiap anak memegang sendok dan kelereng. 3. Letakkan kelereng pada sendok. 4. Pegang sendok berisi kelereng. 5. Berjalan terus sampai garis finish. Ya. Jadi contoh aba-aba dari gurunya seperti itu. Nah, kemudian lari sampai ke garis finish, ya. Tentu kalau misalnya kelerengnya pun harus tetap berada dalam sendok. Jadi bukan hanya cepat, tetapi harus juga menjaga keseimbangan, ya anak-anak. Kalau misalnya kelerengnya jatuh, nah berarti dia harus mengambil kelerengnya lagi dan, ya, dia harus mengulangi dari awal. Ya, kalau kelerengnya jatuh, ulang dari awal, dia jalan lagi menuju garis finish, gitu. Ya. Jadi di sini dibutuhkan keseimbangan, juga dibutuhkan yang namanya ketangkasan, ya, kecerdikan bagaimana supaya menjaga kelerengnya tetap berada dalam sendok, gitu. Kemudian yang kedua adalah lomba balap bakyak, ya. Ini contoh gambarnya, ya. Jadi ada ibu-ibu yang sedang berlomba secara berkelompok menggunakan bakyak dari kayu dan karet. Tiap anak menyiapkan bakyak, ya. Jadi bakyaknya biasanya sih disiapkan oleh panitia perlombaan. Kemudian bakyak terbuat dari sendal jepit dan tali, ya. Ini kalau misalnya dia bermain perorangan, dari sendal jepit diikatkan tali. Nah, terus dia berjalannya bukan berjalan lari, tetapi berjalannya sambil menyusuri tanah, ya. Jadi tidak diangkat. Kemudian atau terbuat dari kayu dan karet jika berkelompok. Nah, contoh, ya. Seperti ini kan terbuat dari kayu dan karet, ya, yang diikatkan, ya. Nah, untuk yang namanya sandaran kaki. Kemudian pilihlah tempat yang datar atau tidak banyak batu, ya. Ini berfungsi kalau seandainya nanti berjalan tidak tersandung, karena berjalan menggunakan bakyak itu perlu yang namanya tempat datar, ya. Kemudian beri tanda mulai dan finish, ya. Mulailah lomba balap bakyak, ya. Kemudian lomba yang ketiga adalah lomba menebak suara, ya. Seperti biasa anak-anak, lomba menebak suara itu
Pertama yang harus dilakukan adalah ayo bergandeng tangan. Ya. Kemudian bentuk suatu lingkaran. Nah, seperti ini ya. Berbentuk suatu lingkaran ya. Cuma karena dalam kondisi seperti ini, jadi anak-anaknya ini enggak bergandengan tangan ya. Kemudian satu anak berdiri di tengah lingkaran. Nah, ini dia ya. Satu anak ini dia berdiri di tengah lingkaran dan kemudian matanya ditutup kain nih ya. Supaya dia tidak melihat siapa yang pada saat itu bersuara. Nah, anak pertama berbicara, "Siapa aku?" ya. Atau misalnya, "Aku di sini." Ya. Jadi suara-suara seperti itu misalnya, "Hey, hey." Nah, boleh juga sebetulnya. Jadi yang penting dia membunyikan suatu suara dan anak yang ada di sini di tengah lingkaran ini yang ditutup matanya, dia harus menebak suara tersebut, siapa namanya yang sedang berbicara tadi ya. Kalau misalnya si anak itu ya dalam satu kali bersuara bisa menebak, maka yang ditebak dia harus menggantikan. Tetapi kalau misalnya sampai 5 kali tidak juga bisa menebak suara siapa, maka guru boleh ya mengganti anak yang di tengah lingkaran ini dengan orang yang terakhir berbicara ya. Jadi yang terakhir berbicara dia harus yang namanya menggantikan posisi yang di tengah lingkaran. Nah, dan yang perlu diperhatikan karena di sini dia ditutup mata, maka dalam keadaan berjalan dia harus berhati-hati, mungkin tidak bertubrukan ataupun dia tidak tersandung karena mungkin tidak terlihat yang namanya jalan ya. Nah, itu mungkin yang harus diperhatikan ya. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan materinya di pekan depan berkaitan dengan sikap berjalan sambil berlomba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.